Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama kembali untuk berbakti di hari Minggu ini. Dan kita mengucap syukur bahwa kesempatan Tuhan kita boleh ada untuk berbakti bersama di minggu yang cerah ini. Saudara, melanjutkan tema khotbah kita tentang kasih karunia, maka kita akan bersama pada hari ini akan belajar tentang kasih karunia yang mengatasi segala penyesalan. Kasih karunia yang mengatasi segala penyesalan. Di antara kita, siapa sih di antara kita nggak pernah menyesal dalam hidup ini? Oh iya, coba saya tanya. Ada enggak yang pernah menyesal? Siapa di antara yang hadir di tempat ini, yang bersama-sama dengan kita hari ini, siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami penyesalan di sepanjang hidupnya, saudara? Saya ingin tahu dong, angkat tangan yang nggak pernah menyesal. Saudara, penyesalan yang pernah saya yakin kita semua pasti pernah mengalami penyesalan. Dan penyesalan yang pernah kita rasakan, yang pernah kita miliki itu sebetulnya membuktikan bahwa betapa lemahnya kita, sehingga kita itu mudah sekali membuat kesalahan. Betapa lemahnya kita, karena kita seringkali salah mengambil keputusan yang mendatangkan penyesalan, dan akibatnya adalah kita terpenjara di dalam penyesalan. Keputusan yang salah yang pernah kita ambil membuat kita ini terpenjara di dalam hidup ini, di dalam penyesalan, saudara. Jangan-jangan sampai hari ini, jangan-jangan kita ini masih hidup setiap hari dengan penuh penyesalan atas apa yang menjadi keputusan kita di masa yang lalu. Saudara, penyesalan menjadi seperti sebuah penjara dalam hidup kita, mengurung kita dan membuat kita tidak mampu berbuat apa-apa. Betul? Seandainya saudara, kalau saudara dan saya dikasih mesin waktu hari ini, ya, seandainya saudara dan saya dikasih mesin waktu hari ini, kira-kira kemana saudara ingin kembali di masa lalu untuk memperbaiki keputusan yang salah yang pernah kita ambil dan menjadi penyesalan kita di sepanjang hari ini sampai hari ini? Coba saudara renungkan. Kalau seumpama hari ini saudara dan saya diberi mesin waktu dan kita diminta untuk memilih kembali ke masa lalu, di waktu apa saudara ingin kembali untuk memperbaiki keputusan yang salah yang pernah saudara ambil sehingga saudara terpenjara di dalam penyesalan? Mungkin ada di antara kita yang mungkin, Pak, kalau saya ini bisa punya mesin waktu, saya ingin kembali, Pak, di masa pertama kali saya minum alkohol, Pak. Seandainya pada waktu itu saya ada kesempatan, Pak, saya ingin kembali pada waktu pertama kali mengenal alkohol, saya ingin stop. Saya tidak mau minum alkohol itu, Pak. Sehingga membuat saya menjadi kecanduan. Mungkin kalau ada Bapak Ibu Saudara yang diberi kesempatan untuk punya mesin waktu, mungkin kita akan memilih, saya akan pertama kali datang di waktu pertama kali saya menghisap rokok, Pak. Seandainya ada kesempatan, pada waktu itu saya ingin berhenti, stop merokok. Saya tidak mau mencoba sebatang pun rokok, Pak. Seandainya ada mesin waktu itu, sehingga saya tidak ketergantungan dengan rokok. Atau mungkin kalau ada kesempatan kita punya mesin waktu kembali, kita ingin kembali di waktu di mana kita meninggalkan rumah kita karena konflik dengan orang tua kita.
Seandainya waktu itu aku tidak harus konflik dengan orang tuaku, mungkin hubunganku dengan keluargaku, dengan orang tuaku mungkin akan menjadi lebih baik daripada hari ini. Terus ada penyesalan, atau mungkin ketika kita ada kesempatan punya mesin waktu, kita mau kembali, di mana kita akan kembali di waktu sebelum kita cerai dengan pasangan hidup kita. Perceraian, keputusan bercerai adalah keputusan yang paling aku sesalkan hari ini, Pak Pendeta. Seandainya ada mesin waktu membawa aku kembali ke masa lalu, aku ingin kembali kepada waktu di mana aku minta cerai kepada pasanganku. Aku mau stop, aku gak mau minta cerai waktu itu. Mungkin hari ini aku akan lebih baik. Penyesalan akan selalu ada. Mungkin. Kalau kita ada kesempatan untuk punya mesin waktu untuk memperbaiki kesalahan yang pernah kita perbuat pada masa lalu, mungkin kita akan memilih pada waktu di mana kita akan jatuh dalam dosa perselingkuhan. Kalau ada mesin waktu, Pak, saya ingin berhenti di waktu itu dan aku tidak mau menyelingkuhi pasanganku, Pak. Seandainya waktu itu aku bisa stop, tidak selingkuh, mungkin hari ini keluargaku tetap harmonis dan utuh dalam kebahagiaan. Atau jangan-jangan ada di antara kita yang punya pemikiran, kalau ada mesin waktu, Pak, saya nggak akan milih pasangan saya yang hari ini untuk menjadi suami atau istri saya. Menderita, Pak. Saya menyesal. Seandainya dulu saya tidak menikah sekalian, mungkin hidup saya hari ini lebih bahagia daripada yang aku rasakan hari ini. Bukankah begitu, saudara? Jangan-jangan kita seringkali berpikir seperti itu, dan setiap keputusan yang sudah kita ambil di masa lalu menjadi sebuah kesalahan dalam hidup kita, itu menjadi sebuah penyesalan. Dan kalau kita tidak pernah menyelesaikan itu, kita akan terus-menerus hidup di dalam penyesalan, terkurung di dalam penyesalan, saudara. Walaupun kita tahu bahwa keputusan yang pernah kita ambil di masa lalu telah mendatangkan penyesalan di masa sekarang, itu faktanya saudara dan saya tidak bisa merubah itu kembali, betul? Kalau istilahnya itu, nasi sudah menjadi bubur. Walaupun sudah begitu, kita terus saja berpikir tentang seandainya, wah, bisa mengulang kembali waktu itu, saat itu, aku pasti akan mengambil keputusan yang berbeda. Dan mungkin hari ini gak kayak gini hidup yang harus aku jalani. Saudara, oleh sebab itu penyesalan itu identik dengan kata-kata apa sih? Seandainya. Penyesalan itu selalu identik dengan kata coba gitu ya, atau ndanio gitu ya. Coba waktu itu aku ndak nakal. Coba waktu itu aku ndak kumpul dengan circle yang bermasalah. Coba waktu itu aku tidak mencoba merasakan rokok, alkohol, narkoba. Andai kata saat itu aku mengambil keputusan menjauhi itu semua, mungkin hari ini aku lebih baik. Dan memang penyesalan yang tidak pernah terselesaikan akan dapat membawa dampak buruk yang berkepanjangan, bahkan dapat mendatangkan kematian. Perhatikan baik-baik, saudara. Penyesalan yang tidak pernah terselesaikan dengan baik itu bisa memunculkan rasa duka cita yang mendalam dan bisa berujung kepada kematian. Itu kalau kita tidak bisa menyelesaikan penyelesaian kita. Kita akan bahas itu, saudara. Di dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-6 dan ke-8 pun juga sama. Paulus mengatakan, kalau ada orang yang sudah menyesal, diampunilah supaya tidak binasa dalam kematian. Nah, saudara, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar dari kisah tentang 2 orang ini ya, yang sama-sama pernah mengalami rasa sesal dalam hidupnya akibat keputusan yang pernah dialami. Kita mau belajar dari 2 orang ini. Siapakah dia? Mari kita lihat Matius 26 ayat 69-75.
Ya. Kita akan belajar bersama saudara tentang Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-69 sampai dengan 75 ya. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan memulai yang hitam, Bapak Ibu sudah membaca yang warna. Kelihatan semuanya? Benar ya, kita baca bergantian ya. Matius 26, 69, 75 bunyi firman Tuhan. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu. Itu nyata dari bahasamu. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kita baca selanjutnya Matius 27 ayat 3-5. Silakan Bapak Ibu Saudara. Waktu Yesus menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Amin. Berbahagia kita sudah mendengar firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati kita, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tolong kami Tuhan, biarlah hikmat-Mu dan bijaksana-Mu memampukan kami menangkap firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar bersama. Kami mau belajar bersama Tuhan untuk mengatasi segala rasa penyesalan yang pernah kami alami, bahkan kami masih memilikinya Tuhan. Biarlah melalui pemaparan firman Tuhan hari ini, kami boleh mendapatkan kelegaan dan dapat mengatasinya, menyelesaikannya bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang mengapa sih kita ini dapat salah mengambil keputusan. Lalu kita akan belajar nanti biasanya apa sih yang dilakukan kalau kita ini sedang melakukan cara apa yang bisa dipakai ketika kita ini salah untuk mengatasi rasa penyesalan. Dan yang ketiga nanti kita akan belajar bersama tentang kasih karunia yang mengatasi segala penyesalan. Nah, saudara, kalau kita tadi sudah membaca Matius 26-27 tadi saudara, kita bisa melihat bahwa Petrus dan Yudas, ya, Petrus dan Yudas ini sama-sama murid Yesus yang pernah mengalami penyesalan. Petrus mengalami penyesalan karena pernah menyangkal Yesus, bahkan mengutuk Yesus. Yudas juga menyesal karena dia pernah menjual Yesus. Dua-duanya sama-sama menyesal, saudara. Dua-duanya sama-sama menyesal, mengalami penyesalan karena keputusan yang mereka ambil. Tetapi ternyata tidak kita saja, saudara ya. Ternyata yang pernah menyesal tidak cuma saudara dan saya. Bahkan para murid Yesus pun yang paling dekat dengan Yesus juga pernah mengalami penyesalan. Nah saudara, lalu pertanyaannya adalah mengapa sih kita dapat salah dalam mengambil keputusan? Apa sebabnya? Apa yang membuat kita ini seringkali salah mengambil keputusan sehingga mendatangkan penyesalan dalam diri kita? Saudara, pengambilan keputusan yang salah ini membuktikan sebetulnya, menjadi bukti sebetulnya bahwa sebagai manusia yang terbatas,
Saudara dan saya terbatas. Kita tidak pernah tahu apa-apa tentang masa depan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Andai kata, seandainya, coba Danio, begitu ya orang Jawa bilang ya. Kalau aku tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang, aku hari ini pasti tidak akan mengambil keputusan yang salah. Demikian juga, kalau kita tidak pernah membaca akhir kisah dari Matius 26, 30-35, di mana Petrus menyangkal, kita juga tidak akan pernah mengira bahwa Petrus yang paling berani di antara murid pun juga pernah mengambil keputusan yang salah ketika ia menyangkali Yesus. Jadi ketika kita salah mengambil keputusan, itu menjadi sebuah bukti bahwa kita ini memang manusia yang lemah, manusia yang rapuh, yang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di masa depan kita, saudara. Petrus pun juga demikian, saudara. Di dalam Matius 26-35, Petrus berkata, kata Petrus kepada Yesus ketika Yesus itu mengatakan bahwa aku ini sebentar akan harus mati, begitu ya. Petrus mengatakannya apa? Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Petrus, saudara, dia seorang pemberani. Bahkan dia mengatakan, sekalipun aku harus mati ini loh, bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Apakah hanya Petrus saja? Tidak. Bahkan kalau kita perhatikan, semua murid-murid Yesus juga mengucapkan hal yang sama, saudara. Semua murid Yesus mengucapkan hal yang sama. Tetapi pada akhirnya kita bisa melihat bahwa ternyata walaupun semua murid ambil keputusan untuk mati bersama-sama Yesus, walaupun itu keputusan yang oke, tetapi pada akhirnya keputusan yang mereka ambil adalah melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka masing-masing. Walaupun sepertinya awalnya keputusannya baik nih, oke nih, tapi pada akhirnya yang terjadi justru mereka lari meninggalkan Kristus, Yesus ketika ditangkap. Kenapa? Menyelamatkan dirinya masing-masing, saudara. Dan ini membawa penyesalan dalam kehidupan Petrus dan teman-teman yang lainnya, saudara. Jadi kalau hari ini sudah masih hidup dalam penyesalan, saudara, kita sama ternyata. Petrus pun, para rasul, para murid pun juga pernah mengalami hidup dalam penyesalan akibat keputusan yang salah, yang pernah diambil. Makanya melalui firman Tuhan ini kita akan belajar bersama bagaimana mengatasi itu semua, saudara. Kalau tadi yang pertama, mengapa kita salah mengambil keputusan sehingga mendatangkan penyesalan, kita bisa tahu yang pertama adalah itu membuktikan betapa rapuhnya kita, betapa lemahnya kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, sehingga kita seringkali salah mengambil keputusan dan mendatangkan penyesalan. Yang kedua, saudara, mengapa kita mudah salah mengambil keputusan? Yang kedua adalah karena dosa yang sudah mencemari hidup kita ini, selalu membawa kita menjauh dari kasih karunia Allah yang adalah sumber kebenaran. Sehingga apa? Sehingga keputusan salah yang pernah kita ambil itu adalah karena akibat terpisahnya kita dari kasih karunia Allah akibat dosa. Mengapa kita bisa salah mengambil keputusan? Karena kita jauh dari kasih karunia Allah. Karena ada dosa yang menghalangi kita. Sejak manusia jatuh dalam dosa, setiap keputusan yang diambil selalu bertentangan dengan caranya Allah. Saudara ingat gak sih ketika Adam jatuh dalam dosa? Keputusan yang mereka ambil apa sih? Lari bersembunyi, betul?
Ketika Allah mencari, ketika Allah mendekati mereka, keputusan yang diambil oleh Adam dan Hawa adalah lari, bersembunyi, menjauh dari Allah. Dan usaha mereka untuk memperbaiki akibat keputusan kesalahan yang mereka ambil itu menjadi percuma dan sia-sia. Ketika mereka tahu bahwa mereka telanjang, keputusan yang mereka ambil adalah menutupi dengan daun. Tidak efektif, saudara. Tidak efektif. Maka oleh sebab itu, saudara, ketika kita mengalami penyesalan karena salah mengambil keputusan, itu membuat kita justru semakin kita jauh dari apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan kita. Menyesal, ya. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi penyesalan itu? Mesin waktu nggak ada. Kesempatan untuk kembali memperbaiki kesalahan nggak ada. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara? Nah, saudara, beberapa cara umum nih untuk mengatasi rasa penyesalan. Biasanya nih ya, orang yang salah mengambil keputusan lalu memiliki penyesalan, untuk mengatasi rasa sesal itu, yang pertama adalah biasanya menggunakan rasionalisasi, saudara. Sudah ngambil keputusan salah, ya kan? Lalu mendatangkan penyesalan. Lalu untuk mengatasi itu, umumnya orang itu akan mencoba merasionalisasi. Semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Pokoknya beres lah. Saudara, penyesalan itu selalu ada. Dan ketika kita mencoba merasionalisasi, itu hanya hanya sementara, hanya untuk mengenyam ke hati, saudara. Saya ada pengalaman baru kemarin tuh ya. Saya baru jual mobil ya, untuk renovasi asrama putri ya. Sudah tawar menawar, dealnya sekian gitu ya, saudara. Dan ketika deal di harga yang tidak saya harapkan, ketika mobil itu laku di harga di bawah dari apa yang menjadi target saya, jujur saya juga nyesel. Kenapa ya kok harus dikasihkan ya? Coba, kalau itu press, pasti bisa. Pasti dapat, saudara. Pasti dapat. Akhirnya apa? Nyesel, saudara. Aduh, gelone minta ampun. Akhirnya main apa? Rasionalisasi. Ya sudahlah, memang dapatnya segitu kok. Nanti kan Tuhan kasih lagi yang lebih besar. Oh yeah. Kan tidak seperti itu, saudara. Ketika itu mobil laku di bawah dari apa yang saya ingin dapatkan harga itu, rasanya nyesel. Lalu saya mulai merasionalisasi. Wah, coba kalau aku ngotot di angka itu ya, pasti orang itu mau. Ketambah lagi. Terus ada orang WhatsApp, orang lain lagi WhatsApp, kirim gambar. Kirim penawaran. Ditanya, Pak, mobilnya laku berapa? Laku sekian. Wah, sayang Pak. Coba kalau sama saya Pak, saya beri tambahin 2 juta Pak. Piye rasanya, saudara? Nyeselnya minta ampun, saudara. Gelone minta ampun, saudara. Nyesel. Akhirnya apa? Saya rasionalisasi aja. Oh, ini sudah kedaulatan Tuhan begitu. Tapi sebetulnya apa? Untuk ngedem ke hati tok, saudara. Saudara, biasanya yang kedua, saudara, ketika orang mengalami penyesalan, rasa menyesal akibat keputusan, biasanya banyak orang itu mengambil keputusan, mengatasinya dengan cara membenarkan diri sendiri. Ini sudah jadi rata-rata. Ketika orang menyesal akibat keputusan yang dia ambil, sehingga hidupnya jauh dari ideal seharusnya, maka banyak orang membenarkan diri. Dengan cara apa? Menyalahkan apapun dan siapapun selain diri sendiri. Karena membenarkan diri.
Aku nih ya bisa seperti ini, mengalami sakit, hidupku berantakan. Ini gara-gara papa mamaku juga berantakan. Berapa banyak ya yang seperti itu ya. Membenarkan diri. Yang disalahkan orang lain. Wah, coba ya, pada saat itu lingkungan kerjaku itu baik semua. Kalau aku itu lingkungan kerjaku itu jalannya jujur, hari ini aku tidak akan sampai mengalami stres dan depresi. Kenapa? Karena ini gara-gara lingkungan kerjaku. Berapa banyak kita yang selalu membenarkan diri sendiri dengan jalan menyalahkan orang lain. Coba waktu itu gadis yang aku incar mau menerima cintaku, gitu ya. Aku tidak akan stres kayak hari ini loh. Mencari orang lain itu disalahkan akibat penyesalan diri sendiri. Andai kata aku tidak menikah sama mantanku, aku tidak akan mengalami keberantakan hidup seperti ini. Nah, ini cara umum biasanya orang itu membenarkan dirinya sendiri. Dengan cara apa? Menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam atas penyesalan yang dia miliki, atas kesalahan yang pernah dia perbuat. Membenarkan diri sendiri. Yang selanjutnya, saudara, biasanya orang untuk mengatasi rasa penyesalan, maka mereka mencoba untuk membuat perbandingan. Mungkin saudara yang pernah mengalami seperti ini, membuat perbandingan. Salahku ini tidak seberapa kok dibandingkan kesalahannya orang itu. Wah, nggak sebanding lah. Aku itu loh masih kecil kesalahannya. Untung kesalahanku masih sedikit. Dan iya kalau orang lain yang berbuat salah itu lebih besar dari aku loh. Saudara, akibatnya penyesalan yang kita miliki jadi rasanya itu ringan. Nggak lebih berat dari orang lain. Saudara, kadang ada juga mungkin membuat perbandingan dengan orang lain. Wah, untung aku ini dulu cerai nggak kawin lagi. Itu loh orang itu sudah cerai kawin, cerai kawin, cerai kawin. Masih mending aku cerai cuma sekali. Nah, orang itu. Nah, buat perbandingan seperti itu, saudara. Makanya nggak heran. Kadang kita sering kali nonton entertainment, gosip, ya kan. Ini siapa artis yang cerai ya? Nanti siapa ya? Artis yang kawin lagi ya? Wah, untung aku nggak kayak itu loh. Lihat tuh. Kasihan loh anak-anaknya. Nah, seringkali kita mencari perbandingan dengan orang lain. Atau kadang ketika kita mengatasi penyesalan yang kita miliki, atau mungkin ketika kita sedang menyelesaikan rasa bersalah kita yang membuat kita menyesal dalam hidup kita. Biasanya umumnya orang itu mencari jalan keluar dengan cara apa? Melarikan diri, saudara. Mengalihkan penyesalan kepada kesenangan, penghiburan kepada diri sendiri. Maka tidak heran ketika ada masalah, ada penyesalan, banyak orang larinya kepada merokok dulu lah ya, biar rodok plong pikirannya. Banyak orang ketika untuk mengatasi penyesalannya, maka larinya kepada alkohol, narkoba, jajan sepuasnya. Tokopedia di scrolling terus, maunya belanja terus. Apa tujuannya? Supaya untuk menghilangkan rasa sedih ini loh, nyesalnya ini loh. Dihiburkan dengan yang memuaskan hatinya, belanja bebas. Ada orang yang mengatasi penyesalannya dengan apa? Makan apa saja yang bisa dimakan. Ngemil terus. Untuk apa? Menghilangkan penyesalan yang sudah pernah terjadi. Intinya apa? Intinya kita berusaha mematikan rasa bersalah itu dengan berbagai macam cara yang menyenangkan. Itu namanya melarikan diri dari kenyataan, melarikan diri dari penyesalan. Tetapi sayangnya itu semua sifatnya sementara. Rokoknya habis, mabuknya habis, efek sampingnya seneng jajannya habis, makanannya habis. Ingat lagi dengan penyesalan yang masih ada. Akhirnya apa? Nyesel lagi. Nah, saudara,
Penyesalan memang seringkali mendatangkan kesedihan. Kita harus jujur mengakui itu. Tetapi kesedihan tanpa pertobatan adalah kesia-siaan. Satu ya. Penyesalan memang seringkali mendatangkan kesedihan. Tetapi kesedihan tanpa pertobatan adalah kesia-siaan. Petrus dan Yudas sama-sama mengakui kesalahan mereka. Mereka sama-sama menyesal. Mereka sama-sama bersedih dengan keputusan yang pernah mereka ambil terhadap Yesus Kristus. Kesedihan yang timbul dari penyesalan mereka membuat mereka berusaha untuk menyelesaikan semua itu dengan cara mereka sendiri, saudara. Petrus berusaha memperbaiki penyesalannya dengan cara mengikuti Yesus walaupun dari jauh, sampai masuk ke halaman tempat Yesus diadili. Maka di dalam Matius 26:58 dituliskan, Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai masuk ke dalam dan duduk di antara pengawal-pengawal. Ketika keputusan pertama yang dia mengatakan, aku akan tetap rela mati, mengorbankan nyawa kalau sampai engkau mati, guru. Aku akan siap untuk ikut mati, tapi dia kabur. Dan ketika dia tahu Yesus ditangkap, dia menyesal. Maka dia berusaha untuk mengatasi penyesalan itu, untuk kembali kepada Yesus, tetapi dari jauh. Sampai berjalan, diamat-amati, duduk di tengah-tengah pengawal, melihat. Dan setelah melihat itu semua, apakah mengalami perubahan, saudara? Wow, saudara, kita tahu bagaimana ketika Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai masuk ke dalam, sampai ada di antara pengawal-pengawal. Apakah itu selesai? Tidak. Justru Petrus mengalami penyesalan yang baru ketika ia menyangkali Yesus. Tambah lagi penyesalan. Tidak hanya sekedar menyangkali, saudara. Bahkan Petrus juga mengutuki Yesus, bersumpah tidak mengenal Yesus. Maka di dalam bagian akhir dikatakan, di situ Petrus pergi meninggalkan Yesus lagi sambil menangis dengan sedihnya. Sambil menangis dengan sedihnya. Penyesalan itu, penyesalan yang pertama belum selesai, ketambahan penyesalan yang selanjutnya. Dan itu akan terus menumpuk dan menumpuk kalau tidak segera diselesaikan, saudara. Itu Petrus salah menyelesaikannya seperti itu. Tapi kita lihat Yudas, saudara. Yudas tidak sanggup menghadapi penyesalannya. Dan ia menghadapi penyesalannya dengan cara apa? Bunuh diri. Ini saudara, begitu menakutkannya dampak dari penyesalan yang tidak terselesaikan dengan baik. Penyesalan yang tidak terselesaikan dengan baik hanya akan mendatangkan kematian. Maka Carey Dillman mengatakan seperti ini, saudara. Perhatian baik-baik. Orang umumnya tidak menghadapi penyesalan mereka dengan bunuh diri. Gak semua orang menyelesaikan penyesalannya sama seperti Yudas dengan cara bunuh diri. Tidak semua, saudara ya. Orang umumnya tidak menghadapi penyesalan mereka dengan bunuh diri. Tapi saya yakin orang umumnya pelan-pelan membunuh diri mereka dengan penyesalan, saudara. Ini yang terjadi. Kalau penyesalan yang pernah kita perbuat akibat keputusan salah kita tidak terselesaikan dengan baik, kita memang tidak bunuh diri, saudara. Nggak sampai bunuh diri, tapi pelan-pelan kita membunuh diri dengan penyesalan. Akibatnya apa? Kita nggak bisa move on. Kita nggak bisa move on. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita terpenjara selama di dalam penyesalan kita. Kita terkurung dengan penyesalan kita. Dan membuat kita tidak berani melangkah untuk lebih maju. Kita tidak berani mengambil keputusan untuk merubah semua
menjadi lebih baik. Dan kita terus terkurung di dalam penyesalan yang akan membawa kita sampai pada hati ini penuh dengan duka cita. Nah saudara, lalu bagaimana caranya agar kita dapat menghadapi penyesalan akibat keputusan salah yang pernah kita ambil di masa lalu? Ini kan jadi pertanyaannya. Kalau begitu Pak, bagaimana caranya supaya kita ini bisa mengatasi, menghadapi penyesalan yang saya miliki akibat keputusan yang salah pernah saya ambil di waktu lalu? Ini jawabannya saudara. Kasih karunia yang mengatasi segala penyesalan. Untuk bisa menghadapi penyesalan, kesalahan yang pernah kita perbuat di masa lalu kita, saudara dan saya butuh yang namanya kasih karunia. Engkau dan aku membutuhkan kasih karunia Allah untuk mengatasi penyesalan kita, menghadapi penyesalan kita, saudara. Kasih karunia lah jawabannya. Kita butuh kasih karunia Allah untuk dapat mengatasi segala macam penyesalan di masa lalu kita. Bisa saja penyesalan kita membuat kita mengalami kesedihan. Kesedihan akibat penyesalan dapat membawa kita kepada pertobatan. Tetapi pertobatan tanpa kasih karunia, pengampunan, penebusan hanya akan membuat kita terpaksa harus hidup terus-menerus di dalam penyesalan. Tadi saya katakan, kalau kita mengalami penyesalan yang terjadi mendatangkan kesedihan, kesedihan mendatangkan pertobatan. Tapi kalau tanpa kasih karunia penebusan, maka pertobatan kita itu adalah pertobatan yang dengan usaha sendiri. Dipikir kita bisa, dipikir kita mampu, tapi pada satu titik kita hancur, tidak kuat lagi. Kenapa? Karena usaha pertobatan yang kita lakukan itu pertobatan yang hanya kekuatan sendiri tanpa kasih karunia. Kasih karunia penebusan menebus segala penyesalan. Kasih karunia menebus segala penyesalan. Saudara ingat kisah selanjutnya ketika setelah peristiwa Yesus mengalami penyaliban dan kebangkitan, Petrus menyesal? Ya, Petrus menyesal karena pernah menyangkali gurunya, pernah lari kabur menyelamatkan dirinya, saudara. Petrus menyesal. Tapi pertanyaannya, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Petrus lalu mencari Yesus? Tidak. Petrus kembali kepada kehidupan lamanya. Sebagai apa? Nelayan. Nah, disinilah kasih karunia, saudara. Bukan Petrus yang mencari Yesus, melainkan Yesuslah yang mencari Petrus. Inilah kasih karunia. Kasih karunia diberikan kepada Petrus dengan memberikan rencana besar, yaitu di mana Petrus diminta untuk menggembalakan domba Yesus. Saya perhatikan, inilah kasih karunia. Ketika saudara dan saya menyesal, bersedih, lalu bertobat, tapi tanpa kasih karunia, kita akan mengulang kehidupan lama kembali kita. Tanpa kasih karunia, penyesalan, kesedihan, pertobatan kita akan membawa kita kepada keputusan salah yang baru lagi. Oleh sebab itu, saudara dan saya perlu kasih karunia. Sama seperti Petrus. Kalau Yesus tidak berkasih karunia kepada Petrus, mencari Petrus, maka Petrus akan tetap sama Petrus yang dahulu. Emosian, jengkelan, marahan gitu ya. Sebagai nelayan, hidupnya keras. Itu ketika Petrus tanpa kasih karunia. Tapi ketika Yesus bangkit, dia mencari Petrus. Itulah kasih karunia. Oleh sebab itu, saudara, kasih karunia penebusan mendatangi kita supaya kita tidak lagi hidup terpenjara terus-menerus di dalam penyesalan, melainkan dimampukan hidup merdeka di dalam penebusan. Perhatikan baik-baik.
Kasih karunia penebusan mendatangi kita supaya kita tidak lagi hidup terpenjara terus-menerus di dalam penyesalan, melainkan dimampukan hidup merdeka di dalam penebusan. Dan Kristus melakukan itu semua dalam hidup saudara dan hidup saya. Saudara-saudara Tuhan, kalau berbicara tentang sebuah penyesalan, saudara, maka sebetulnya saya pun juga termasuk orang yang hidupnya ini penuh dengan penyesalan, saudara. Ada banyak sekali begitu ya, penyesalan begitu ya. Tapi puji nama Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, saya dimampukan untuk menghadapi penyesalan akibat kesalahan keputusan yang pernah saya ambil pada waktu itu. Nah, salah satu penyesalan yang kadang masih membayangi saya adalah penyesalan mengapa saya sejak awal tidak setia gitu ya dengan panggilan melayani Tuhan. Saya kelas 5 SD sudah ada panggilan ingin menjadi pendeta gitu ya, pengen melayani Tuhan. Tapi berjalan dengan seiringnya waktu, saya tidak memenuhi itu dan saya justru mengambil keputusan yang lain. Nah, di dalam ketika pertobatan itu ada penyesalan yang masih kadang masih kepikir sampai hari ini, saudara. Kenapa waktu itu, waktu saya selesai kuliah, selesai SMA, kenapa ya waktu itu saya tidak langsung masuk teologi gitu ya? Kenapa saya justru masuknya di psikologi? Itu kadang masih muncul penyesalan begitu. Akibatnya apa? Ketika saya tidak langsung masuk teologi tapi mengambil psikologi, saya membuang waktu saya 3 tahun. Karena psikologi saya tidak selesai juga. Karena memang itu bukan panggilan saya, ternyata saya berpikir seandainya pada waktu itu saya tidak langsung masuk psikologi, tapi saya langsung masuk teologi, mungkin hari ini pengetahuan teologi saya bisa lebih luas, bisa lebih dalam. Nyesel, saudara. Kenapa nggak dari awal SMA saya itu masuk teologi begitu loh? Kenapa harus memilih cabang mata kuliah prodi yang lain yang akhirnya membuat saya terbuang waktu 3 tahun? Coba, waktu itu saya langsung masuk saat gitu ya, atau saya masuk kemana gitu ya? Mungkin saya akan lebih luas memiliki pengetahuan hari ini. Sampai hari ini jujur saya mengakui masih ada terlalu banyak penyesalan dalam diri saya. Andai kata waktu itu saya tidak berkonflik dengan orang tua saya, mungkin saya bisa memiliki hidup yang lebih baik. Tidak perlu mengalami pengalaman yang buruk yang pernah saya alami. Banyak penyesalan, saudara. Tetapi saya bersyukur, kasih karunia penebusan yang telah saya terima membuat saya tidak terus-menerus hidup dalam penyesalan. Sebaliknya, kasih karunia yang mengatasi segala penyesalan telah memerdekakan saya untuk hidup di dalam Kristus. Kita memang pernah melakukan kesalahan. Kita mungkin memang pernah melakukan keputusan yang salah sehingga mendatangkan penyesalan. Tetapi kasih karunia yang mengatasi segala penyesalan memampukan kita mengalami pertobatan setiap hari. Saudara, dalam perjanjian lama saya mencoba untuk mencatat paling tidak ada 7 ayat tentang penyesalan Tuhan terhadap malapetaka yang pernah Dia rancangkan akibat dosa manusia. Dan itu diawali di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Saudara perhatikan, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ayat yang ke-7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Saudara-saudara,
Apakah benar Allah telah menyesal karena sudah menjadikan manusia di dalam kekekalannya, di dalam keabadiannya, di dalam kemahatauannya? Allah tahu nggak sih kalau manusia akan jatuh dalam dosa? Tahu. Karena dia maha tahu. Sebelum dia menciptakan Adam dan Hawa, Allah tahu bahwa manusia yang akan dijadikan itu akan mengecewakan, akan jatuh dalam dosa. Kalau sudah tahu, kenapa kok Allah masih saja menciptakan? Benar? Siapa yang punya pikiran seperti ini? Kenapa ya Pak? Sudah tahu manusia jatuh dalam dosa, kok yang masih saja menciptakan manusia? Karena Allah yang kita sembah memiliki kasih yang tiada terbatas. Bukan manusia yang telah Ia jadikan yang disesali, melainkan dosa yang merusak manusia, yang memilukan hati Allah. Di dalam kemahatauannya, Dia mengerti ada solusi untuk mengatasi dosa itu. Ada solusi untuk mengatasi penyesalan manusia itu, yaitu kasih karunia. Dia tahu sang anak rela diutus ke dunia, turun ke dunia, berkorban untuk menggantikan manusia yang berdosa. Jika memang benar Allah itu benar-benar menyesal karena sudah menjadikan manusia, kalau memang benar Allah menyesal menjadikan manusia, maka Ia dengan mudah dapat melenyapkan semua manusia, bahkan seluruh ciptaannya. Itu perkara mudah, kecil. Apakah dipikir Allah butuh manusia? Enggak, saudara. Kita diciptakan Allah itu karena Allah mengasihi kita, saudara. Kalau Allah ingin membinasakan semua manusia itu perkara mudah. Tuhan tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan kita. Sang anak nggak perlu harus repot-repot turun jadi manusia, direndahkan, dihina, dianiaya, hanya untuk menyelamatkan kita. Tuhan tidak perlu repot-repot akan hal itu, saudara. Tetapi kasih Allah yang kekal tidak dapat dipisahkan dari keadilannya. Maka hanya karena kasih karunia, manusia tetap hidup, walaupun manusia pernah berbuat sesuatu yang menyesalkan hatinya. Dalam segala keputusan yang salah yang pernah kita ambil, yang mendatangkan penyesalan, Tuhan tetap memiliki kasih karunia. Maka dalam Kejadian 6 ayat 8, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, Allah begitu kecewa dengan dosa manusia. Lebih baik dihapuskan semua ciptanya dihancurkan sekalian. Selesai, clear, nggak ada masalah. Tetapi kasih karunia Allah memilih Nuh untuk tetap layak di hadapannya. Apakah Nuh lebih baik dari Adam dan Hawa? Apakah Nuh lebih baik dari manusia pada umumnya pada waktu itu? Nuh minum anggur loh, sampai mabuk loh, sampai telanjang loh. Apakah lebih baik dari yang lainnya? Tidak. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia dari Allah. Maka kalau hari ini kita boleh sama-sama membaca nih ya ayat ini. Nah, nama Nuh ganti nama kita semua. Siap? Ya, nama Nuh ganti dengan nama kita semua. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Tetapi David mendapat kasih karunia di mata. Nah, sekarang teman-teman semua baca, sebut Nuhnya diganti nama masing-masing. 1, 2, 3.
Indah bukan? Indah bukan? Bahwa seburuk apapun masa lalu kita, keputusan yang paling berat sekalipun yang pernah kita perbuat, kita selalu mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tetapi ya, Pak Yuming mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Amin dong. Tetapi Bapak Ibu Saudara semuanya dapat kasih karunia di mata Tuhan. Tetapi Kak Gibi mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan semua yang ada di rumah pembelian Efata mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Amin saudara. Beri kemuliaan buat saudara kita. Puji nama Tuhan. Katakan pada kiri kananmu, engkau dapat kasih karunia dari Tuhan. Saudara, Gospel Connection pada minggu hari ini apa? Saudara perhatikan baik-baik. Karena kasih karunia, sang anak tidak pernah menyesali keputusannya yang ia ambil untuk menggantikan kita menjadi kutuk di kayu salib. Yesus tidak pernah menyesal. Dia pernah mati di kayu salib menjadi kutuk agar saudara dan saya yang seharusnya terkutuk justru terlepas dari kutuk. Sang anak tidak pernah menyesali ketika harus menerima seluruh malapetaka di kayu salib, agar kita yang seharusnya menerima malapetaka tersebut justru terhindar dari malapetaka yang kekal. Harusnya saudara dan saya yang kena malapetaka, saudara, tapi justru Kristuslah yang menerima, yang ditimpakan segala malapetaka untuk kita. Karena kasih karunia tidak peduli masa lalu, seburuk apapun kita. Perhatikan baik-baik. Sang Bapa tidak pernah menyesal untuk mengadopsi manusia yang sudah rusak akibat dosa menjadi anak-anak kesayangannya. Sang Bapa tidak pernah menyesal mengadopsi saudara dan saya menjadi anak-anak kesayangannya. Dia tidak pernah menyesal. Karena kasih karunia, Allah tidak pernah menyesal memberikan rohnya untuk tetap tinggal di dalam tubuh manusia yang rapuh karena dosa, agar manusia yang diselimuti dengan penyesalan akibat dosa dimerdekakan dan dimampukan mengubah penyesalan menjadi pertobatan. Inilah firman Tuhan yang sudah kita pelajari pagi hari ini, saudara. Kasih karunia-Nya yang mengatasi segala penyesalan sanggup mengubah masa lalumu dan masa laluku yang begitu gelap menjadi masa depan yang melimpah dengan pengharapan. Bersyukur atas kasih karunia yang mengatasi segala penyesalan, yang membuat kita bertobat dan mengikut Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.